Dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia tidak pernah sujud sebelumnya. Namun hari ini, di jantung ekonomi Eropa, logika yang ia agungkan selama puluhan tahun runtuh hanya dalam 3 menit. Suara ini, panggilan ini, merobek tembok sekularisme Jerman. Selamat datang di tahun 2026, di mana tangisan bukan lagi tanda kelemahan, tapi tanda penemuan Tuhan. One of the most haunting and beautiful sounds in the world is the Muslim call to prayer. But what was the origin of that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi di titik balik sejarah. Ingat video kita di 2025 tentang kebangkitan intelektual? Hari ini, ramalan itu menjadi kenyataan yang jauh lebih masif. Jerman sedang gempar, bukan karena krisis ekonomi, tapi karena krisis identitas yang menemukan jawabannya di pintu-pintu masjid. Jika dulu Islam dianggap asing, hari ini ribuan warga asli Jerman justru mengepung rumah-rumah Allah ini. Bukan untuk protes, tapi untuk mengejar kedamaian yang tak sanggup mereka beli dengan euro. Per Januari 2026, statistik mencatat lonjakan yang membuat para sosiolog terdiam. Populasi Muslim di Jerman menembus angka 5,5 juta jiwa. Namun, perhatikan angka ini. Lebih dari 4.000 konversi baru terjadi setiap tahun dari warga asli Bio-Deutsche. Lihatlah antrean di Masjid Pusat Kolong setiap Jumat. Mereka yang datang bukan lagi hanya imigran, tapi para insinyur dari Stuttgart, para pengacara dari Frankfurt, dan para mahasiswa dari Heidelberg. Mereka mengepung masjid karena dahaga spiritual yang memuncak. Mengapa mereka menangis saat mendengar azan? Sebagai intelektual, kita harus membedahnya secara jernih. Frekuensi azan bukan sekedar suara. Secara neuroscience, harmoni makhorijul huruf dalam azan menyentuh frekuensi alfa di otak manusia, sebuah titik di mana logika beristirahat dan fitrah berbicara. When the call to prayer sounded, my ego was destroyed. I felt small, but at the same time, I felt so loved by my newfound creator. Inilah alasan mengapa mu'alaf Jerman tak sanggup berhenti menangis. Itu adalah tangisan pulang, homecoming. They feel it has no real place in a Christian country like Germany. However, in 2010, President Christian Wolff said the following. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Islam has now become a part of German society. auch zu Deutschland. What do Germans think today? Is Islam part of German society? Only 22% would agree. A majority of 64% don't feel that Islam is part of German society.
I'm a Muslim and I live in Germany, so Islam is also a part of German society. Different religions coexisting side by side is becoming normal. And polls show that contacts between Muslims and other people here in Germany. Dunia melihat Jerman sebagai pemimpin teknologi. Namun di 2026, Jerman menjadi pemimpin baru dalam reformasi spiritual di Barat. Islam yang berkembang di sini adalah Islam yang sangat berkelas, intelektual, bersih, dan penuh kasih. Dampak dari ribuan mualaf yang mengepung masjid ini mulai mengubah kebijakan sosial. Masjid kini bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat solusi krisis mental masyarakat Eropa. Islam tidak lagi masuk ke Jerman. Islam kini tumbuh dari dalam rahim Jerman sendiri. Sahabat Mata Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena Jerman 2026 mengajarkan kita satu hal. Logika tanpa Tuhan hanya akan berujung pada kekosongan. Jika di jantung Eropa saja orang-orang rela antre untuk bersujud dan menangis, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan janjinya. Eropa tak lagi sama. Dan mungkin ini adalah awal dari cahaya yang akan kembali menyinari dunia dari arah yang tak terduga. Tuliskan di kolom komentar, apa perasaan Anda melihat saudara baru kita di Jerman mulai bersujud? Mata Media undur diri, apabila ada salah kata atau data kurang sesuai, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah 147. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.